Agama Kristiani dibangun dari segala kepalsuan, alias tidak otentik, dibuat-buat, mengada-ngada, kebohongan, dusta, ketidakbenaran, dan palsu. Dikutip dari Alkitab, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Paulus mengabarkan Yesus dengan kepalsuan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ajaran Paulus bukan dari Tuhan. Kita lihat di dalam Korintus. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, membenarkan penipuan dan kelicikan untuk kepentingan hegemoni agama Kristen. Masih dalam Korintus. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu merupakan kitab suci ataukah kitab dosa? Karenanya, kita patut bertanya, ini bagian dari Injil atau Alkitab, kitab dosanya para pecandu penebusan dosa. Apakah kesemua isinya adalah palsu, sebagian kecil isinya adalah palsu, atau sebagian besar isinya adalah palsu? Mengimani kepalsuan. Apapun itu, yang jelas, bila ada ayat-ayat dalam kitab dosa, para pendosa, pecandu, penebusan dosa tersebut, yang seolah mengajarkan kebaikan, perbuatan mulia, cara hidup suci dan luhur, bersikap lurus, maka itu adalah prank. Buat apa berbuat baik? Toh berbuat jahat dan tercela saja tetap masuk surga. Mirip gimmick-gimmick marketing. Banyak atau lebih tepatnya hampir seluruh produk food industry yang memuat kampanye produk kami sehat. Namun faktanya itu misleading karena mengandung titipan kepentingan. Karena secara rapi mereka memiliki agenda tersembunyi, membentuk mispersepsi masyarakat bahwa produk yang diproduksi oleh produsen makanan tersebut adalah sehat dan layak untuk dibeli serta dikonsumsi. Pendosa, tapi hendak berceramah perihal hidup suci, luhur, mulia, luhur, lurus, bersih, dan terpuji. Itu ibarat orang buta, tapi hendak menuntun para butawan lainnya. Berbondong-bondong mereka terjun bebas ke lembah jurang nista. Neraka pun dipandang sebagai surga. Karenanya juga, bila ada istilah surga dalam kitab dosa, para pendosa, pecandu, penebusan dosa, itu juga adalah prank. Neraka diberi label sebagai surga. Menyebut atau memberi nama Alkitab atau Injil sebagai kitab suci sumber agama suci, itu juga prank. Mengingat hanya seorang pendosa yang butuh penghapusan dosa, dan hanya agama dosa yang mempromosikan penghapusan ataupun penebusan dosa. Titik. Agama-agama dosa yang bersumber dari kitab-kitab dosa tersebut tampak seperti seekor cacing di mata kalangan suciwan maupun kalangan kesatriawan. Mengapa? Cacing menjijikan serta menggelikan. Karena itu hanya akan dipeluk oleh seorang pecundang kehidupan
yang begitu pemalas untuk menanam benih-benih karma baik, dan di saat bersamaan terlampau pengecut untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruk mereka sendiri yang telah pernah dan masih akan menyakiti, melukai, maupun merugikan pihak lainnya. Bagaikan mampu memprediksi masa depan, Sang Buddha telah membuat antisipasi dengan membabarkan sutta berikut. Para bikhu, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah 4 ini? Yang tercela, yang paling tercela, yang sedikit tercela, dan yang tanpa cela. Dan bagaimanakah para bikhu? Seseorang disebut tercela. Di sini, seseorang melakukan perbuatan yang tercela melalui jasmani, perbuatan yang tercela melalui ucapan, dan perbuatan yang tercela melalui pikiran. Dengan cara inilah seseorang disebut tercela. Dan bagaimanakah seseorang disebut paling tercela? Di sini, seseorang melakukan perbuatan yang paling tercela melalui jasmani, perbuatan yang paling tercela melalui ucapan, dan perbuatan yang paling tercela melalui pikiran. Dengan cara inilah seseorang disebut paling tercela. Dan bagaimanakah seseorang disebut sedikit tercela? Di sini, seseorang melakukan perbuatan yang sedikit tercela melalui jasmani, perbuatan yang sedikit tercela melalui ucapan, dan perbuatan yang sedikit tercela melalui pikiran. Dengan cara inilah seseorang disebut sedikit tercela. Dan bagaimanakah seseorang disebut tanpa cela? Di sini, seseorang melakukan perbuatan yang tanpa cela melalui jasmani, perbuatan yang tanpa cela melalui ucapan, dan perbuatan yang tanpa cela melalui pikiran. Dengan cara inilah seseorang disebut tanpa cela. Ini, para bikhu, adalah keempat jenis orang itu yang terdapat di dunia ini. Para bikhu, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah 4 ini? Di sini, para bikhu, seseorang tidak memenuhi perilaku bermoral, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Seseorang lainnya memenuhi perilaku bermoral, tetapi tidak memenuhi konsentrasi dan kebijaksanaan. Seseorang lainnya lagi memenuhi perilaku bermoral dan konsentrasi, tetapi tidak memenuhi kebijaksanaan. Dan seseorang lainnya lagi memenuhi perilaku bermoral, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ini adalah keempat jenis orang itu yang terdapat di dunia.